Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2037. Dengan kekuatan tempur Luo Xiu saat ini, membunuh seorang santo sendirian tidak lagi menjadi tantangan yang sulit. Ini baru menggunakan zirah Dewa Sura. Jika ia meminjam kekuatan sumber dari para ahli seperti Hei Gou, Pang Feng, dan Tianyan melalui ruang bulan kuno, ia bahkan bisa menghadapi puncak santo secara langsung tanpa masalah. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan hawa panas di antara alisnya, dan keningnya sedikit berkerut. Di antara alisnya itu, persepsi spiritualnya seolah bisa melihat matahari kecil yang mempesona tersembunyi di dalamnya. Itu adalah teknik diri sejati yang sedang ia kandung. Sesaat yang lalu, teknik diri sejati itu memancarkan getaran. Meskipun masih butuh proses panjang hingga benar-benar lahir, hal itu membuat Luo Xiu secara tajam menangkap seuntai rima dao yang ajaib. Karena pada saat itu, Luo Xiu dengan tajam menyadari bahwa waktu di sekitarnya seolah melambat. Dengan tingkatannya saat ini, persepsinya terhadap dao sangatlah tajam, dan ia yakin persepsinya itu sama sekali tidak salah. Perlambatan waktu. Kening Luo Xiu berkerut. Saat teknik diri sejati belum sepenuhnya lahir, ia juga tidak tahu teknik seperti apa yang pada akhirnya akan lahir dari dao yang ia kultivasi. Secara umum, selama kultivasi seseorang mencapai ranah 3 dao, aturan waktu sudah sulit mempengaruhi ahli tingkat tersebut. Apalagi di atas ranah 3 dao masih ada ranah domain dao, ranah santo, bahkan ranah tertinggi. Jika teknik diri sejati yang ia kandung hanya memiliki kemampuan memperlambat waktu, maka itu tak diragukan lagi adalah kemampuan yang kurang berguna. Sebab, meskipun seseorang menguasai aturan waktu hingga ke tahap membalikkan sungai waktu, ia tetap tidak akan bisa mengancam ahli di atas ranah domain dao, apalagi jika hanya sekadar kemampuan memperlambat waktu. Namun, Luo Xiu tidak percaya bahwa teknik diri sejati yang sangat ia nantikan hanya akan berhenti pada tingkat ini. Meskipun efek yang ditimbulkan mirip dengan perlambatan waktu, namun tingkatan kemampuan ini jelas melampaui perlambatan waktu biasa. Secara tepatnya, kata waktu harus dihilangkan. Kemampuan ini adalah kemampuan perlambatan. Ia merasa waktu melambat hanya karena di bawah pengaruh kemampuan perlambatan ini, waktu menjadi lambat. Namun bukan hanya waktu yang melambat, dalam jangkauan kemampuan ini, segala sesuatu akan menjadi lambat. Kesimpulan analisis ini membuat kerutan di kening Luo Xiu perlahan mengendur. Kemampuan perlambatan semacam ini tidak bisa dianggap remeh, tepatnya, kemampuan ini sangat kuat. Meskipun teknik diri sejati di antara alisnya masih jauh dari bentuk sempurna, namun Luo Xiu menemukan bahwa setelah getaran tadi, ia sudah bisa menggunakan kemampuan ini. Sebuah istana. Seiring Luo Xiu terus mendaki gunung ini, ketika ia semakin mendekati puncak, ia melihat sebuah istana raksasa yang melayang di dalam kabut ungu. Istana ini memancarkan cahaya keemasan di seluruh bagiannya, layaknya matahari emas. Dan kabut ungu yang menyelimuti sekitar istana itu membawa aura kekacauan, mengandung energi ilahi yang luas, berputar-putar di titik tertinggi puncak gunung ini. Pada saat yang sama, ketika Luo Xiu menemukan istana emas ini, ia juga melihat bayangan orang-orang bermunculan. Tampaknya tujuan orang-orang datang ke sini adalah demi istana tersebut. Bahkan ada yang sudah mulai bertarung sengit, menciptakan gelombang dan riak kekuatan dao yang dahsyat. Pupil mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut. Di dekat istana emas itu, di dalam kabut ungu, ia melihat sebuah panggung batu berwarna ungu. Orang-orang yang bertarung sengit itu sedang bertempur di dekat panggung batu ungu tersebut. Gas ungu ini bukan gas ungu biasa, melainkan gas Hongmeng yang berevolusi dari kekacauan. Konon evolusi alam semesta di dalam kekacauan tanpa batas bermula dari kekacauan yang berevolusi menjadi Hongmeng, lalu dari Hongmeng terbukalah segala langit. Jadi, Hongmeng mengandung keberuntungan besar. Mata Luo Xiu menyipit, bergumam pada dirinya sendiri.
Informasi ini tentu saja ia ketahui dari Fang Yi. Kekacauan bergejolak di dalam tanpa batas, itulah sebabnya disebut kekacauan tanpa batas. Di beberapa tempat, kekacauan yang melewati perubahan dan evolusi selama bertahun-tahun yang panjang akan melahirkan gas Hongmeng. Kemudian dalam kandungan gas Hongmeng, perlahan-lahan akan berevolusi menjadi sebuah alam semesta, dunia abadi juga lahir dengan cara seperti ini. Hongmeng mengandung misteri penciptaan dan kehancuran, bahkan bisa melahirkan jenis dao khusus. Dao khusus ini, setelah terkondensasi selama bertahun-tahun yang panjang, berpotensi berubah menjadi harta tingkat pembuktian dao. Bahkan mengesampingkan hal itu, bagi kultivator manapun di bawah ranah pembuktian dao, gas Hongmeng itu sendiri adalah harta karun yang langka. Dan di sini, terdapat gumpalan besar yang menyelimuti area di sekitar Istana Emas. Adapun panggung batu ungu itu, tak perlu dikatakan lagi pasti adalah harta karun yang lahir di dalam gas Hongmeng, kemungkinan besar adalah harta tingkat pembuktian dao, panggung dao Hongmeng. Warna ungu panggung batu ini berkali-kali lipat lebih pekat daripada warna ungu gas Hongmeng. Bagaimanapun, yang satu berbentuk gas, dan yang satu lagi berbentuk padat. Dilihat dari jauh, panggung dao ini tidak terlihat terlalu besar. Namun ketika Luo Xiu mendekat, barulah terlihat bahwa panggung dao ini sangat besar. Meskipun tidak semegah gunung di bawah kakinya, namun ukurannya setara dengan bukit setinggi ratusan meter. Ternyata benar-benar panggung dao Hongmeng. Luo Xiu mendekat, tatapannya seketika menjadi membara. Benda ini adalah harta tingkat pembuktian dao, yang bisa digunakan oleh ahli tingkat pembuktian dao untuk memurnikan harta karun tertinggi, atau digunakan untuk merenungkan keajaiban dao yang terkandung dalam Hongmeng, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap dao. Selain itu, di atas panggung dao ini juga terdapat pola-pola yang timbul, kadang berubah menjadi bintang-bintang, kadang berubah menjadi makhluk hidup, sungguh ajaib tanpa batas. Pola-pola ini adalah pola dao alami yang mungkin mengandung kemampuan ilahi yang besar. Begitu dipahami, selain kultivasi yang meningkat pesat, mungkin juga bisa membuat seorang ahli kesempurnaan besar ranah tertinggi melangkah masuk ke tingkat pembuktian dao dalam satu langkah. Namun, panggung dao ini terlalu besar. Luo Xiu sadar bahwa dengan kultivasinya saat ini, ia tidak akan bisa menggoyahkannya. Meskipun ia memiliki ruang bulan kuno, untuk memasukkan harta karun ke dalamnya, setidaknya ia harus memiliki kultivasi yang cukup untuk memindahkan harta tersebut. Jika itu hanya gunung setinggi ratusan meter, bagi Luo Xiu, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk memindahkannya dengan mudah. Bahkan sebuah bintang berukuran cukup besar pun bisa digoyahkan Luo Xiu dengan mudah. Tetapi panggung dao Hongmeng ini berbeda. Tanpa melebih-lebihkan, jika hanya sekadar mengetuk sepotong batu Hongmeng dari atasnya, beratnya sudah lebih berat daripada sebuah bintang. Panggung dao Hongmeng adalah harta yang sulit dicari di seluruh dunia. Karena begitu harta semacam ini dimurnikan menjadi harta karun tertinggi, ia bisa terus ditingkatkan, bahkan di masa depan bisa menemani kultivator mencapai dao dan berevolusi menjadi harta karun pencapaian dao. Bahkan Luo Xiu tidak menyangka bahwa gudang dao yang ditinggalkan oleh klan pemakan jiwa ini akan memiliki harta tingkat seperti ini. Dan fakta bahwa Fang Yi dan yang lainnya masuk ke dalam gudang dao namun tidak mengambil panggung dao Hongmeng ini, tak diragukan lagi berarti. Di bagian lebih dalam dari gudang dao ini, tersimpan harta yang nilainya lebih tinggi. Hal ini membuat Luo Xiu merasa sangat penasaran, harta karun macam apa yang nilainya bisa lebih tinggi daripada panggung dao Hongmeng. Bersambung.